Selamat siang buat kita semua. Di sini saya akan membawakan sebuah topik tentang membahas perkembangan ekonomi mikro di daerah saya. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang ibu yang mempunyai usaha yaitu bengkel motor. Baik, mari kita ikuti. Kak, mau nanya tentang omset. Kakak mulai usaha ini tahun berapa? 2000. Untuk penjualan apakah penjualan barang-barang di sini melakukan ada online? Transaksi yang digunakan melalui apa? Tunai nggak bisa pakai OVO, digital nggak? Bisa. Oh, Auto bisa, transfer ke bank bisa. oh. Berapa omsetnya per bulan? Omset per bulannya? 30-an ya. Berarti kalau per harian 1 jutaan ya. Oh, bersih ya. Oh, makasih Kak. Nah, setelah kita dengarkan hasil wawancara saya, maka di sini saya akan memberikan suatu kesimpulan dan saya akan mengulangi pembicaraan kami yang tadi dikarenakan adanya polusi suara yang mengakibatkan pembicaraan kami kurang mengenai karena bisiknya oleh lalu lintas. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa ini merupakan Raihan Motor. Ini merupakan salah satu bengkel yang berada di titik di daerah Johor sini. Di sini juga ibu itu mengatakan tadi supaya namanya tidak disebarluaskan ataupun itu yang dinamakan privasi. Baik, saya akan memberitahu bahwasanya ibu itu memulai bisnis ini dari tahun 2000 dan jumlah penduduk yang saya ketahui ataupun yang saya tanya tadi tetapi tidak ikut terrekod karena bisnisnya di daerah situ jumlahnya ada 4 orang ditambah dengan suami beliau sehingga jumlahnya semua 5 orang. Nah, penghasilannya omsetnya per bulan itu 30 juta lebih ke atas. Nah, berarti kira-kira kalau kita hitungkan bahwa omsetnya itu mencapai 1 juta lebih per hari. Nah, di sini juga ibu itu saya bertanya tadi apakah bengkel ini melakukan jasa online. Nah, ibu itu tadi mengatakan bahwasanya beliau tidak menerima jasa online. Tetapi beliau akan menerima pembayaran dengan metode baik itu dengan menggunakan via OVO, transfer bank dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT. Apa itu SWOT? SWOT strike ataupun kekuatan, weakness ataupun kelemahan, opportunities atau peluang, strike atau ancaman. Nah, yang pertama itu kekuatan. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya kekuatan yang di sini lokasinya tempatnya itu sangat strategis. Nah, kenapa saya katakan strategis? Dikarenakan beliau ini merupakan di pinggir jalan sehingga memudahkan pengendara motor untuk singgah untuk memperbaiki sepeda motor mereka. Nah, yang kedua itu mereka itu tenaga kerjanya cukup terampil. Kenapa terampil? Karena saya mengamati sepeda motor saya diperbaiki, mereka sangat terampil memperbaiki dan sangat hati-hati di saat mengganti kaca sepeda motor saya. Nah, yang ketiga itu kesadarannya itu tinggi. Kenapa saya katakan kesadarannya tinggi? Saya juga mengatakan bahwasanya tanpa saya mengatakan untuk beliau agar mencek ulang kembali sepeda motor saya apakah ada yang salah, mereka sangat mempunyai kesadaran tinggi. Yang keempat itu kreatif. Mereka sangat kreatif untuk baik itu segi bersosialisasi dengan saya, apa gimana yang sedang bermasalah, apakah ini dapat diatasi. Mereka sangat kreatif. Nah, kelemahan yang saya dapat adalah harga barang-barangnya cukup mahal. Kenapa saya katakan harga barangnya cukup mahal? Dikarenakan saya membandingkan harga daerah Medan dengan daerah kampung saya, bahwasanya oli itu
sebuah oli di kampung saya mencapai 45.000 beserta dengan pemasangannya. Itu hanya sepasang. Tetapi di sini itu harganya 55.000. Nah, tetapi di kampung saya itu merupakan daerah pedalaman yang sehingga kemungkinan bisa membuat harganya agak lebih lain apabila di kota daerah kampung saya. Tetapi sedangkan di sini merupakan suatu kota Medan, karena harganya cukup mahal. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaiki kendaraan terbatas. Mengapa saya katakan? Karena yang saya ketahui bahwasanya beliau tidak menerima servisan perbaikan kereta yang seperti sepeda motor Harley dan lain sebagainya, ataupun mereka juga tidak menerima perbaikan kereta seperti mobil di daerah bengkel beliau. Yang ketiga, kurangnya memperluas jaringan. Nah, di sini juga saya mengatakan bahwa kurangnya jaringannya dikarenakan mereka tidak menggunakan aplikasi media jasa online, dikarenakan keterbatasannya beliau. Yang selanjutnya lokasinya yang selanjutnya itu lokasinya kurang luas. Kenapa saya katakan? Ya karena lokasi itu cukup sempit, apalagi pas tepat di pinggir jalan. Peluang yang akan didapatkan oleh Rehan motor ini adalah, yang pertama, peluangnya menambah karyawan. Kenapa menambah karyawan? Dikarenakan banyaknya masyarakat ataupun konsumen, yang banyak orang yang untuk mengantri memperbaiki sepeda motor. Yang kedua itu memperbanyaknya barang-barang yang digunakan untuk memperbaiki kendaraan, seperti kurangnya bahan-bahan yang digunakan untuk sepeda motor Harley dan lain sebagainya. Peluang yang selanjutnya ini adalah mereka dapat membuka cabang atau memperluas jaringannya. Yang ancaman yang saya dapat di sini adalah persaingan mereka semakin ketat, dikarenakan setelah itu di situ juga bukan termasuk salah satu bengkel, tetapi masih banyak lainnya bengkel sepeda motor. Nah, apabila persaingan semakin ketat, maka ancamannya akan membuat usaha ini kemungkinan akan tutup. Yang kedua, apabila tidak adanya pemasaran, kemungkinan juga akan tutup. Yang ketiga, barang-barang yang digunakan harganya yang pastinya akan semakin naik, sehingga membuat masyarakat untuk tidak pergi ke bengkel beliau lagi. Apabila ada tutur kata saya yang salah, tolong dimaafkan sebab saya bukan manusia yang sempurna. Sekian dan terima kasih.